Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa FKKMK UGM yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Tunggul Birawa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai pengenalan wilayah dan fokus masalah kesehatan di Kabupaten Sleman. Yang pertama kami sampaikan adalah gambaran umum untuk Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kapanewon atau kecamatan, terdiri dari 86 kelurahan dan 1.212 dusun dengan jumlah 2.890 rukun warga dan 6.961 rukun tetangga atau RT. Jumlah penduduk pada data pertengahan tahun 2023 adalah sebesar 1.112.616 jiwa. Terdiri dari yang laki-laki sebanyak 550.915 jiwa dan yang perempuan 561.701 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Sleman adalah 1.935,7 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan rasio jenis kelamin laki-laki per wanita adalah sebesar 98,1%. Rasio beban tanggungan kelompok produktif per kelompok tidak produktif adalah 44%. Di sini artinya setiap 100 orang yang produktif akan menanggung sebanyak 44 orang yang tidak produktif. Dan rata-rata jumlah jiwa per kepala keluarga atau family size adalah 3 jiwa per kepala keluarga. Untuk UPT atau UPTD di Dinas Kesehatan Sleman, UPT itu adalah unit pelaksana teknis, sementara UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah. Kita Dinas Kesehatan Sleman memiliki 25 UPT puskesmas yang terdiri dari 10 puskesmas rawat inap dan 15 puskesmas non-rawat inap. Kemudian kami memiliki 1 unit pelaksana teknis daerah Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. Kemudian 1 UPTD POAK atau Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan. Serta 1 UPTD PSCSES. Ini adalah UPTD yang terbaru yaitu Sleman Emergency Service untuk menangani kegawat daruratan di Kabupaten Sleman. Beberapa kapanewon atau kecamatan tersebut memiliki lebih dari 1 puskesmas. Seperti contohnya Kapanewon Depok memiliki 3 puskesmas. Karena jumlah penduduk yang cukup padat. Kemudian Kapanewon Gamping, Godean, Tempel, Ngaglik, Ngemplak, dan Melati masing-masing memiliki 2 puskesmas. Sehingga capaian cakupan puskesmas lebih dari 100% atau 147,06%. Sehingga diharapkan pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Nah, di sini bisa dilihat ya jumlah penduduk per puskesmas. Paling banyak itu ada di Puskesmas Kalasan sampai sekitar 80.000 lebih. Jadi dulu sebelumnya Puskesmas Kalasan itu terdiri dari 2 puskesmas, tapi sejak beberapa tahun yang lalu dijadikan 1 sehingga 1 puskesmas harus melayani 86.000 penduduk dan ini memang menjadi beban yang cukup berat bagi puskesmas di Kalasan. Sementara piramida penduduk menurut golongan umur bisa dilihat di sini. Kelompok yang paling banyak adalah di kelompok usia 40 sampai 44 tahun ya. Jadi yang biru adalah kelompok penduduk laki-laki, yang warna merah adalah kelompok penduduk wanita atau perempuan. Nah, pola 10 besar penyakit di Kabupaten Sleman data tahun 2023. Ini yang pertama adalah hipertensi. Kemudian yang kedua nasofaringitis akut. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Di sini mungkin adik-adik bisa melihat ya bahwa penyakit yang tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus menjadi dominan sekarang. Dulu beberapa tahun yang lalu yang paling sering adalah penyakit nasofaringitis atau ISPA. Nah, sekarang sudah bergeser ke penyakit tidak menular, contohnya hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian di sini bisa dilihat untuk jumlah dan angka kematian ibu di Kabupaten Sleman. Kita memakai data sejak tahun 2018 ada jumlah kematian 7 orang ibu atau kalau dengan angka kematian sekitar 50,44%. Kemudian tahun 2019 ada 8 kematian ibu. Tahun 2020 masih sama, 8 kematian. Kemudian tahun 2021 terjadi lonjakan kematian sebanyak 45 kematian ibu ya. Ini karena mungkin adik-adik ingat di tahun 2021 adalah masa pandemi COVID. Dengan angka kematian sebesar 363,40. Tahun 2022 menurun menjadi 11 kematian ibu. Dan 2023 turun lagi sebanyak 7 kematian. Jadi yang terakhir penyebab kematian di tahun 2023 itu adalah 4 kasus karena perdarahan, 2 kasus gangguan hipertensi, dan kita masih ada 1 kasus COVID-19 di tahun 2023.
Di sini bisa dilihat ya tabelnya jumlah dan angka kematian bayi. Di tahun 2023 cukup meningkat ya, jadi mencapai 60 sekian untuk kematian bayi. Distribusi penyebab kematian bayi di Kabupaten Sleman. Kelainan kongenital ditemukan sebanyak 28 kasus atau 36%. Kemudian untuk prematur dan bayi berat lahir rendah ada 14 kasus. Disusul asfiksi peringkat ketiga 9 kasus. Kemudian ada infeksi. Yang lain-lain ada kelainan cerebrovaskuler, kardiovaskuler, pneumonia, diare, meningitis, dan penyakit lainnya. Jadi total ini kematian tahun 2000 bayi ya, ke tahun 2023 sebanyak 68 bayi. Di sini bisa dilihat di tabel ada prevalensi underweight atau berat badan, gizi berat badan kurang dan berat badan sangat kurang. Datanya bisa dilihat di situ. Selanjutnya untuk prevalensi stunting. Di sini kemarin tahun 2023 di Kabupaten Sleman menurun cukup banyak ya, dari sebelumnya 2022 ada 6,8 menjadi 4,41. Nah, untuk capaian pelemahan kasus TBC ini termasuk penyakit lama ya adik-adik. Jadi TBC tetap harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Ini grafiknya ada peningkatan dan penurunan juga. Variasi bisa dilihat di tabel yang ditampilkan dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Di sini angka keberhasilan pengobatan TBC yang grafik warna biru dinyatakan sembuh. Sementara grafik yang berwarna krem atau coklat itu adalah lengkap. Kemudian persentase keberhasilan pengobatan bisa dilihat di sini ya, dari tahun 2018 sebanyak 94,4% menurun menjadi 92,3, kemudian naik lagi 94,2. Terakhir di tahun 2023 sebanyak 82,3 angka keberhasilan pengobatannya. Kemudian kasus dan kematian demam berdarah dengue. Seperti adik-adik ketahui, Kabupaten Sleman termasuk kabupaten endemis DBD ya. Jadi dari tahun ke tahun memang kasus DBD cenderung cukup banyak. Tapi di sini dari data yang kita lihat dari 2019 sampai 2023 terjadi penurunan yang cukup bermakna. Salah satunya kita juga menggunakan program Wolbachia dengan kerjasama dengan FKKMK ya. Jadi nyamuk Wolbachia sudah mulai kita sebar di Kabupaten Sleman. Sehingga diharapkan memang kasus kematian DBD akan semakin menurun di tahun-tahun berikutnya. Di sini bisa dilihat juga sebaran kasus demam berdarah dengue per Kapanewon ya. Jadi itu tadi kita punya 17 Kapanewon atau 17 kecamatan dan memang semua ada kasus. Jadi bisa dikatakan bahwa demam berdarah dengue adalah kasus endemis yang ditemukan di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk capaian SPM itu adalah standar pelayanan minimal di tahun 2023. Bisa dilihat di sini, yang nomor 1 adalah pelayanan kesehatan ibu hamil. Capaiannya adalah 97,36%. Kemudian yang nomor 2 adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 96,66%. Nomor 3 adalah pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 96,66%. Nomor 4, pelayanan kesehatan balita 98,85%. Nomor 5 adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 94,38%. Kemudian ke-6, pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 98,03%. Nomor 7 adalah pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 90,94%. Kemudian nomor 8, pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi sebesar 94,01%. Kemudian nomor 9 adalah pelayanan kesehatan penderita DM atau diabetes mellitus. Di sini di atas 100% ya, 100,62%. Kemudian ada pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJ berat. Di sini adalah ditemukan angka 98,85%. Kemudian nomor 11, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis atau TB 106,21%. Dan yang nomor 12 adalah pelayanan kesehatan orang dengan risiko terdeteksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau HIV sebesar 137,74%. Sehingga total kategori indeks pencapaian SPM rata adalah 100,91%.
Di sini mungkin adik-adik juga perlu kami perkenalkan dengan inovasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kami memiliki cukup banyak inovasi, diantaranya adalah Gasbro, ini singkatan dari Keluarga Sehat, Bebas Asam Rokok. Kemudian inovasi kedua adalah Getar Tala. Di sini merupakan kependekan dari Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Talasemia. Kemudian inovasi ketiga adalah Totalitas Besti, singkatan dari Tolong Tangani dan Fasilitasi Ibu Hamil dan Balita Risiko Tinggi. Kemudian nomor 4 ada inovasi Mata Hati. Di sini adalah kependekan dari Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa. Di sini adalah pelayanan untuk psikologi atau konsultasi psikologi yang ada di 25 puskesmas di Kabupaten Sleman. Kemudian nomor 5 adalah Pelita Hits. Di sini adalah pelayanan terintegrasi hipertensi terkendali di Sleman. Seperti adik-adik ketahui atau mungkin pernah membaca ya, bahwa Sleman memang menjadi lokus dari Adinkes atau Asosiasi Dinas Kesehatan se-Indonesia untuk percontohan pelayanan hipertensi. Jadi kita kerjasama dengan RTLS atau Resolve to Solve pelayanan hipertensi. Kemudian yang nomor 6 ada sikat TB atau sikat tuberkulosis, karena seperti diketahui tadi kasus TB masih cukup tinggi di Kabupaten Sleman. Kemudian nomor 7 adalah inovasi yang kita sebut Pikat Gema Cermat. Ini singkatan dari pelayanan informasi dan konsultasi obat untuk mendukung gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kemudian nomor 8 ada inovasi Cantik Cerita. Ini singkatan dari cara penggunaan antibiotik, jelaskan 5T. Jadi 5T itu adalah tepat penggunaan, seperti itu ya. Ada kemudian tepat dosis, seperti itu yang biasa kita berikan ke masyarakat. Jadi Cantik Cerita ini adalah semacam program untuk mengedukasi penggunaan antibiotik di masyarakat. Kemudian nomor 9 ada Simple PSDK, ini Sistem Informasi Manajemen Pelayanan untuk Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. Biasanya karena di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melayani kerjasama dengan perguruan tinggi, baik untuk PKL maupun untuk penelitian. Nah ini nanti perguruan tinggi yang berminat kerjasama dengan kami harus mengisi Simple terlebih dahulu, baru nanti akan kita tindak lanjuti. Kemudian yang ke-10 ada Smart Dinkes, ini aplikasi yang kita pakai di 25 puskesmas dan di Dinas Kesehatan. Jadi macam-macam ya, ada catatan kunjungan harian, ada kegiatan hipertensi, ada kegiatan Pikat Gema Cermat juga kita masukkan di Smart Dinkes Kabupaten Sleman. Nah, mungkin itu yang bisa kita perkenalkan secara umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan wilayah Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan adik-adik dari FKKMK UGM ini nanti bisa suatu saat bisa mengunjungi langsung lokasi lapangan di sana, termasuk mungkin dalam program PKL. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini akan memberi manfaat yang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.